Hi everyone, welcome back. Selamat datang kembali di Bembe Podcast, presenting to your best future. Masih dalam segmen ngopi, ngobrol pintar, bersama di episode kedua dengan wanita yang super keren, senior yang udah melanglang buana di dunia pendidikan. Yang saya pernah dengar itu sekitar 20 tahun lebih dia udah ngajar. Boleh tepuk tangan dulu bersama dengan Ibu Neti Herawati SPD. Hai Ibu Neti. Luar biasa, puji Tuhan. Gimana Bu Neti kabarnya sendiri? Saya sehat. Iya, Bu Neti sendiri. Saya Sehat, puji Tuhan. Kelihatan banget ya berseri-serinya. Oh gitu ya. Bu Neti ini tuh ya buat teman-teman, buat penonton setia Yayasan Bangun Nusa Bangsa itu, Bu Neti ini tuh guru yang nggak pernah cemberut. Yes. Percaya nggak? Oh iya. Percaya nggak? Are Ih, you jangan sure? percaya sama gue, musriknya. Percaya itu sama Tuhan ya guys. Oh, Bener gitu. ya. Nah guys, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Ibu Neti Herawati. Nah Bu Neti, Iya. sebelum kita ngebahas jauh, mungkin teman-teman, adik-adik, bapak ibu, penonton-penonton setia yang di rumah Hai. dan pendengar-pendengar SoundCloud kita Iya. nggak tahu nih background dan biodatanya Bu Neti. Oh nggak tahu ya? Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Coba dong Bu Neti dikasih tahu ke teman-teman semua yang ada di rumah tentang Bu Neti, lahirnya kapan, background pendidikannya dan segala macamnya. Oke. Oke. Hai semuanya penonton setia podcast BNB. Kembali lagi dengan saya di segmen ngopi ya. Yes, Pintar betul ya? Bu. Ngopi, ngobrol. Ngobrol Pintar. pintar. Iya. Perkenalkan, saya Neti Herawati. Saya lahir di Medan 19 Januari tahun ini. Kira-kira Titik, usia saya titik. itu 17 plus 17 plus ya Bu. Plusnya Nggak ke pikir atas, sendiri ya Mister plusnya ya. ke atas, ke samping, ke Kalau mana plus nih, itu Bu? kan udah pasti Oh, tambah, kan. Mister. Oh iya, bener guru matematika. Memang nggak boleh salah ya Bu. Oke, next Bu Neti. Saya 5 bersaudara, anak pertama. Kemudian saya besar di Kabupaten Bogor. Lahirnya di Medan, tapi besarnya di Kabupaten Bogor, Mister. Terus SD-nya itu juga masih di Kabupaten Bogor. Nah, kuliah baru ke daerah Jakarta. Unindra. Hai, yang juga lulusan Unindra. Oh iya, bener juga ya Ibu. Iya dong. Bu Neti itu senior Pasti saya loh. banyak Saya memang. juga di Unindra, tapi kita beda fakultas ya Bu Beda Neti. Ya, dong. iya. Saya matematika. Saya bahasa Mister Inggris. Jadi buat kalian mahasiswa-mahasiswi Unindra, nih lihat, apalagi yang prodi matematika ada seniornya, keren banget. Nah, apalagi nih Bu, biodatanya yang bisa dibagi ke teman-teman semua nih Bu. Oke, hobi saya nyanyi. Oh, hobi nyanyi. Coba dong nyanyi sedikit dong Bu Net. Kalau katanya hobi Saya nyanyi. mau nanti dilihat sama Rosa, Mister. Ih, biar nggak apa-apa, biar kali aja kalau Rosa Kali dengar aja bisa. Rosa denger. Bisa ini Bu, bisa ngajak duet, ngajak Apa? bikin TikTok bareng sama Rosa. Coba dong Bu, sedikit aja Bu, kita mau denger. Lagu apa, Mister? Terserah Ibu. Lagu kesukaannya Ibu deh. Lagu apa ya? Kesukaan saya lagu dari Ute. Ih, Ruth Sahanaya. Yang mana tuh Bu, yang mana? Andaikan kau datang kembali. Andai kan. Coba gimana Bu? Gimana Bu? Coba yuk. Nanti takut ini, Mister, didengar sama Rosa, didengar sama Ih, Ute. pasti Saya kan malu, Mister. pasti penonton di rumah juga penasaran kan? Gimana penasaran kan teman-teman mau dengar suara Bu Neti? Tuh, semua pada bilang penasaran Bu. Coba dong sedikit Aduh, saya aja. jadi deg-degan ini. Ih, deg-degan kan Bu, bukan deg-degser ya. Deg-degser. Oke, dikit aja, Mister ya. Iya boleh Bu. Lagu ini udah pernah saya nyanyikan waktu saya ikut lomba di SMP. Wow. SMP saya di PGRI. Hai, Pego. Hai Pego. Tahun 97. Yes, 97. Oh, itu 97. pesat SMA-nya. Oh pesat, hai pesat. Saya SMP di PGRI 1 Cibinong. PGRI 1 Cibinong. Tahun 94 ya. 94. Hai teman-temanku yang tahun 94. Hai. Eh, Teman-temannya Bu SMA Neti. di Pesat. Tahun Pesat itu 97. PGRI 1. binatang yang di pesut. Oke, Pesut. makasih. Pesut ya? Gimana dong mau nyanyi kan Bukan kita kayak pernah Pak. penonton jadi
penonton, teman-teman di rumah penonton TV kali ya. Duduknya saya. Iya, oke, coba. Langsung keren aja. Iya. Andai kan kau. Jelek banget suara gue. Ya deh dari pertama aja ya. Iya, boleh. Oke. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan. Ih, keren banget, gue jadi ngerusak Iya, ya. segitu Iya, aja. segitu. Ih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Neti. Gila, keren banget suaranya. Gak apa-apa, Bu Neti namanya. Cuma hobi, ya kan? Kalau nggak salah benar, kalau nggak benar salah. Saya pernah dengar Ibu Neti itu pernah ikut, kalau nggak salah ya, audisinya Indonesian Idol pas di zamannya Joy Don Delon ya. Ya, pernah, Mister. Nah, Cuma karena mungkin kurang komersil atau apa gitu. iya mungkin ya, karena memang yang dulu zamannya Joy juga, Joy memang sudah sempat terkenal sebelumnya, mungkin karena sebenarnya kualitasnya Bu Neti sendiri pun suaranya nggak kalah sama saya Joy jadi sama enak Delon. ya didengar dipuji-puji lebih. Iya, tapi benar. Nah, oke. Ibu Neti tadi lulusan dari Unindra S1, background sekolahnya juga udah diselesaikan. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu Neti sudah punya berapa, dikaruniai berapa anugerah oleh Tuhan sih di tengah-tengah keluarga? Saya sudah punya ekor, Mister. Iya, itu maksudnya. Punya satu anak, sekarang duduk di kelas 4 SD di Cirium 2, SD Cirium 2. Perempuan, laki-laki? Ih, pasti cantiknya sama kayak Bu Neti ya guys. Semoga bisa jadi anak yang pinter, bisa ngikuti jejak mamahnya, walaupun gak jadi guru pun yang penting bisa sepintar, serajin, sepinter, secekatan dari mamahnya. Iya, pokoknya apapun yang penting Benar. dia harus bermanfaat ya, Mister. Iya, ya, benar. bermanfaat. Nah, kembali tentang anak nih, Ibu ada batasin nggak sih Bu untuk anak Ibu sendiri? Oh, saya kan guru, anak saya harus jadi guru. Ibu memaksakan itu nggak sih? Kalau dibilang memaksakan sih enggak, Mister. Cuma mungkin ada harapan orang tua. Saya sebagai orang tua, saya juga sebagai guru, jadi pengen lah. Misalkan kayak saya punya murid, saya pengen juga lah kalau ada lah yang mengikuti jejak saya. Tapi kalau untuk anak saya kembalikan lagi kepada Onik bakatnya di mana, terus juga dia passionnya kemana gitu. Jadi saya tidak memaksakan, tapi saya mungkin lebih mengharapkan ini kalau bisa, mama kan guru matematika, bagaimana kalau Onik ngambil bahasa Inggris atau apa, guru apa, karena dia kan suka menggambar, bisa. Atau Onik jadi guru menggambar aja nanti suatu saat. Ya, tapi saya kembalikan lagi. Berarti nggak dipaksakan tapi malah lebih mengharapkan. Benar. Jadi kalau kita paksakan juga harus seperti kita, yang ada nanti kecewa, berhenti di tengah jalan, tidak sesuai, yang jadinya apa yang diambil jadi tidak selesai. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, itu tentang pribadi dari Bu Neti. Nah, Bu Neti ini kan sekarang yang kita tahu nih, dia adalah salah satu guru senior tadi yang seperti saya bilang di awal, guru senior yang udah mengabdi kepada Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Seniornya udah berapa lama sih Bu di BNB ini? Kalau di BNB itu saya baru mulai di tahun 2016, Mister. 2016, 5 tahun. Iya, sekitar 5 tahun. Tetapi kalau ditanya sudah dari mulai kapan Betul. BNB mengajar, dari tahun 97 saya tamat SMA saya sudah mengajar. 97? Iya, betul. Mungkin nggak ada yang percaya. Tapi 97? itu kenyataan. Oh my god, itu gue baru 2 tahun guys, baru lahir. Oh iya. Jalan aja masih di papa. Ini Bu Neti udah ngajar 97. Luar biasa, keren, tepuk tangan dong buat Bu Neti. Keren banget, keren banget. 97 berarti kurang lebih 24 tahun. Betul sekali. Umur saya 26. Gila, seumur saya Nah, loh Bu ngajarnya. ngomong soal baru kenapa ngajar di tahun 97 itu ada ceritanya, Mister. Oh gimana Bu ceritanya? Mau denger ya, Mister?
Mister. Boleh teman-teman di rumah juga pasti Bisa penasaran. jadi Iya. inspirasi buat Gimana, Bu, teman-teman ceritanya, Bu? atau yang ada di rumah. Jadi waktu itu kan tahun 97 saya memang udah tahun mau tamat dari SMA ya Mister. Tamat dari SMA PGRI 1 Cibinong. Biasalah teman-teman itu udah rempong nih. Ngomongin, "Hey, kamu nanti mau lanjut di mana?" Iya, benar-benar. Kita kesini yuk. Zaman SMA apalagi zaman istilah zaman old pasti kita Pemikirannya ya pasti, benar. "Ih, mau nyoba mau ikut Merantau ke merantau ke Bandung yuk, kemana yuk, kemana gitu gitu. kan. Benar. Saya cuma bisa mikir dalam hati saya harus kerja. Saya nggak mungkin lanjut kuliah karena kondisi di rumah kan memprihatinkan. Di keluarga tidak mendukung. Saya juga kan kuliah karena saya bekerja, Mister, makanya bisa kuliah. Jadi tahun 97 saya tamat, saya berpikiran pokoknya saya harus kerja. Benar. Gimana saya harus menjadi tulang punggung keluarga saya. Anak pertama. Betul, anak pertama kan saya gitu. Jadi inilah, tapi mungkin Tuhan sudah menempatkan saya harus menjadi pendidik. Di tahun 97 itu saya masih ingat banget, di saat saya lagi ribu-ribunya cari kerja, saya dipertemukan loh ini Mister. Iya, Menurut betul. saya dipertemukan oleh Oke. Tuhan. Kenapa? Karena posisi saya lagi jalan kaki, Mister. Oh. Jalan kaki dari lampu merah itu kan, saya kan rumahnya di Cikaret. Iya. Jadi lampu merah itu kan dulu belum ada angkot. Belum ada angkot, benar. gitu Masih kan. jarang, ada pun masih jarang ya. Jadi saya jalan kaki. Zaman dulu itu bukan angkot, mikrolet. Ya, yang kayak angkot tapi baknya pintunya dari belakang. Saya sempat Oplet gitu ya, kayak semacam oplet. itu. Saya sempat Ya. pernah naik itu sekali Betul. zaman saya. Kayak Benar-benar. gitu, kayak gitu. Jadi saya menunggu belum ada itu, jadi saya jalan kaki. Nah, di perjalanan saya itu saya ada orang yang singgah secara tiba-tiba Menawarkan. menghentikan perjalanan saya. Itu namanya Miss Maya, orang India, dan dia punya sekolah TK. Itu di Morian Bangka daerah. Mungkin untuk Miss Maya yang Iya, Miss masih Maya. yang mungkin masih Betul. ada. Betul sekali. Miss Miss Maya. Maya kalau masih ada, entah di mana dirimu berada. Kalau dulu sih di daerah Sunter. Kalau Miss masih ada, masih ingatkah dengan saya, guru, ibu? Semoga sehat selalu, ibu, panjang umur. Ya. Benar, gitu Jadi, buat Miss Maya. Hai Miss Maya. Oke. Beliau menawarkan kepada saya, menanyakan sebelumnya, Mbak, maaf saya mengganggu perjalanannya. Apakah Mbak punya teman yang angkatan SPGTK? Saya kan nggak tahu SPGTK apa waktu itu. Iya. Karena dulu bukan SPD, maksudnya kan SPG. SPGTK. Iya, sama Apa pendidikan itu, guru. Bu? Saya gitu. Dia agak tinggi, nanti saya gini. Apa itu, Bu? SPGTK, Sekolah Pendidikan Guru TK katanya. Oh, nggak ada, Bu. Oh, ya udah deh, tamat SMA juga nggak apa-apa lah, gitu katanya. Iya. Kata Miss Maya itu. Oh, tamat SMA. Emang kenapa? Saya punya sekolah TK, tapi guru saya cuti melahirkan. Saya butuh. Kalau ada teman yang tamat SMA, bolehkah dikasih ke saya? Mungkin berminat, saya mau mendidik, saya mau bimbing jadi guru TK. Nah, saya kan lagi gencar-gencar cari Iya, kerja. benar. Saya Apalagi pikir, baru lulus SMA betul. juga, ya benar-benar. Baru lulus SMA toh, Iya. saya pikir kenapa harus teman saya toh, saya juga SMA. Benar. Jadi saya menawarkan diri coba kepada orang asing, saya tidak mengenal beliau, Benar. tetapi saya dengan begitu yakin saya menawarkan diri saya. Bu, saya tamat SMA, ibu mau sama saya. Gitu ceritanya. Oh gitu. Jadi itu awal mulanya Awal Ibu. mulanya saya ngajar. Oh, Mbak mau, kalau mau ayo naik mobil saya langsung ke sekolah. 97. Tahun 97. Jadi Wih. saya, orang kalau zaman sekarang kita didik anak, mungkin kita bilang kepada anak kita jangan begitu percaya, begitu cepat percaya kepada Iya. orang baru kenal. Benar. Kalau saya dulu enggak. Saya tidak mengenal siapa mereka, saya masuk aja. Tapi benar, Dalam mobilnya. itulah perbedaannya orang asing di zaman dulu sama zaman Nah, sekarang. betul. Itu yang kenapa banyak banget orang tua bilang di rumah jangan pernah mudah percaya sama orang asing yang belum dikenal, karena di era zaman sekarang itu lebih banyak kriminalnya, sedangkan yang zaman dulu orang asing itu Mungkin justru ya, mencari tenaga untuk betul. bisa bekerja. Iya. Yang bekerjanya pun bukan bekerja rodi atau segala macam, tapi memang yang untuk dijadikan tenaga pekerja. Dan ini buktinya salah satunya Ibu ya. Itu saya bertemu dengan beliau. Jadi mungkin ini kalau menurut saya dipertemukan sama Iya. saya. Jadi dari situ saya mulai mengajar, mulai diterima. Jadi nggak tahu kenapa mungkin yayasan merasa itu ibu yayasan ibu Maya. Jadi beliau merasa bahwa saya kok cukup dekat sama anak-anak, ya udah mulai detik itu juga
langsung diterima sebagai guru TK. Saya nggak ada pengalaman loh Mister, tapi mungkin chemistry yang langsung kena ke anak-anak. Akhirnya saya mulai mengajar, dari situ saya dapat murid les, ada murid les saya nabung, dan saya bisa kuliah. Itu jalan saya bisa. Saya pikir saya nggak mungkin gini-gini terus nih. Kalau saya cuma mengandalkan tamat SMA, gaji berapa sih, penghasilan berapa sih, saya harus menambah itu. Makanya saya, nah itu juga Unindra juga saya nggak tahu loh sebenarnya. Kalau saya Unindra saya diajakin sama saudara. Diperkenalkan, ditunjukkan Unindra, Iya. akhirnya masuklah ke Unindra. Betul, yuk kuliah bareng di Unindra ya. Akhirnya gitu. Gitu. Dari situ sambil private gitu ya Mister, bagi-bagi waktu, pagi kuliah, sore sampai malam ajar. Berarti awal mula 97 itu berarti dari ngajar guru TK itu dulu ya Bu ya. Wah, Sekolah TK. keren banget, keren banget. Sampai akhirnya sampai sekarang benar-benar mengabdi sebagai tenaga pendidik, sebagai yaitu yang di tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. 24 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Bu Neti ya. Iya lumayan Mister, jadi banyak pengalaman yang kita dapatkan, kita juga lebih banyak mengenal bagaimana karakter sifat anak-anak. Yang anak-anak TK saya udah kenal, anak SMP sudah, anak SMA, SMK, bagaimana orang tua, bagaimana kita menjalin kerjasama dengan mereka. Apalagi sekarang anak belajar online, jadi ya makin kesini kita tambah ilmu, komunikasi. Kembali lagi ke ibu yang udah ngajar dari tahun 97. Ketika orang berpikir zaman dulu nih, saya memutuskan untuk ngambil pendidikan nih Bu, pendidikan bahasa Inggris. Ketika ditanya cita-cita kamu memang menjadi apa, guru bahasa Inggris, itu selalu saya jawab. Dan hampir semua keluarga bilang, ngapain sih jadi guru, gajinya kan kecil, nggak ada itu uangnya jadi guru katanya waktu itu. Nah sekarang saya mau ibu sharing sedikit sama semua yang ada di rumah yang lagi nonton. Dari mulai 97 penghasilan yang ibu dapat itu mulai dari berapa sampai sekarang seperti apa gitu. Iya, sebenarnya kalau ditanya nih, yang tadi Mister cerita juga, Suka dukanya deh. suka dukanya ya. Sebenarnya saya di awal itu saya nggak mau jadi guru Mister. Benar, Maaf ya, orang juga ini bukan rahasia umum lagi. betul. Kita guru memang ya lebih kepada ikhlas ya kan, lebih kepada menjalankan tugas tugas mulia gitu ya Mister ya. Kalau mau kaya, mau gajinya tinggi, ya mungkin jangan jadi guru. Iya, dulu Mungkin, pada banyak yang iya bilang banyak itu. seperti itu. Ya udah, kamu kerja di bank aja kan. Dulu kalau yang namanya kerja di bank pasti gajinya gede kan gitu ya, Kantoran, Bang. kantoran. Iya, itu dulu. Tapi kalau saya ditanya cita-citamu apa, saya nggak mau jadi guru. Saya tuh lebih kepada menjalankan amanat dari bapak saya, almarhum bapak saya. Tamat SMA itu yang saya bilang tadi saya langsung ngajar, itu kenapa saya ngajar ya itu kan bukan keinginan saya. Iya, betul. Memang itu saya dipertemukan. Saya dipertemukan, lalu saya bekerja, mengajar. Dan kenapa saya mengambil jurusan pendidikan, itu juga bukan karena saya. Saya awalnya kalau ditanya cita-citamu apa, mau jadi penyanyi. Saya senang nyanyi. Iya. Atau kenapa, jadi dulu saya sempat utarakan kepada bapak saya, aku mau jadi penyanyi. Enggak, kamu harus kuliah, kamu harus jadi guru. Justru mama. Ditambah lagi almarhum papa saya ngomong, kamu harus jadi guru matematika. Kalau mama saya dengar di rumah juga, kamu harus jadi guru matematika. Itu yang terbesit di pikiran saya, guru matematika. Aduh pak, matematika aku susah, aku nggak sanggup, aku nggak suka di situ. Enggak, kamu harus jadi guru matematika, dia bilang gitu kan. Pokoknya begitu. Pikir-pikir dalam hati nih, Iya. maaf Iya. ya, maaf, bukannya apa-apa. Yang bayarin uang kuliah juga gue sendiri, kalau jurusan mesti diatur. Iya, benar. Gitu kan Pak? Iya. Tapi saya balik lagi ya. Memang di awal saya kuliah, di awal itu di tingkat 1 tuh saya kuliahnya ya udah, yang penting saya kelihatan dari rumah berangkat kuliah. Iya. Tapi kayak nggak gimana sih, ya udah sekedar ketemu temen di sekolah, nulis nyatet-nyatet gitu, jadi nggak terlalu diseriusin gitu. Iya. Saya malah lebih
mana-mana tanpa saya mau membahagiakan beliau, walaupun beliau sudah bersama Tuhan, tapi seenggak-enggaknya harapan dan keinginan ibu, cita-citanya saya menjadi guru matematika bisa terwujud sekarang seperti itu. Dan almarhum papa juga mungkin udah senang ngeliat ibu nih udah berkecimpung sebagai guru matematika juga akhirnya sudah panjang juga. Tapi pertanyaan saya belum terjawab nih. Apa tuh biasa yang mana Iya, ya tadi lupa. dari tahun 97 iya. tuh. Seleri ya? Iya, kan Waduh. orang dulu banyak bilang ngapain sih kok jadi guru, gajinya kan kecil. Nah sekarang dulu awal-awalnya ibu tahun 97 jadi guru TK itu tuh berapa sih yang ibu dapat tuh? Maaf ya Miss Maya, bukannya mau open-open atau Iya, Miss apa, Maya, ini ya. lebih kepada Pengalaman, saya berbagi, cerita, berbagi betul, pengalaman. iya. Jadi buat yang kaum muda yang dimanapun kalian berada, mungkin ada yang serupa ceritanya dengan saya gitu tersebut. Dulu saya itu tahun 97, saya juga tamat SMA ya. Belum ada pengalaman, hanya karena keikhlasan, hanya karena keinginan, hanya karena kemauan, saya bisa belajar. Dilihat mungkin chemistry dapet, saya juga rajin berangkat tiap pagi dari rumah. Saya juga dulu kerjain apa aja saya di TK Rama, itu namanya TK Rama di perumahan Puri Nirwana Estate. Masih ada itu? Sekarang sudah mungkin pindah ke Sunter lagi. Itu pendapatan saya juga kaget waktu itu di bawah 100.000 tahun 97 di bawah 100.000 97, 80.000. Saya ingat banget 80.000. Jadi Miss dalam Maya satu bulan. dalam 1 bulan. Jadi Miss Maya bilang, Reti, karena kamu dia turunin dia dia bisa bahasa Inggris, jadi katanya Reti Niti karena kamu bener gitu-gitu ya itu Bu? suaminya mungkin. Oh, canda ya. Karena kamu cuma tamat SMA, belum ada pengalaman, saya kasih 80.000 sekian bulannya. Terus ya naik sampai saya di tahun saya 97 sampai berapa itu ya, 2000 ya, baru saya dapat 100.000. Jadi itu semua gaji itu sepenuhnya saya kasih ke mama saya, 80.000 ya, saya prihatin ya Miss. Iya. Jadi udah gimana ya, memang saya tulang punggung keluarga saya. Jadi 80.000 yang saya dapatkan itu saya berikan seluruhnya kepada mama saya, tinggal mama saya mengolah. Nanti kalau saya ada butuh buat beli apa saya ya bukannya tinggal minta, emangnya kayak orang kebanyakan duit tinggal Iya, minta. benar. Maksudnya, ma saya ada perlu ini, gimana bisa Ya walaupun istilahnya tahun 97 nominal segitu ya bisa dibilang juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga ya, maksudnya sudah cukup lumayan. Tapi ya dengan awal 80.000 ibu terima sebulan sampai akhirnya sudah menjadi guru in passing. Wow, keren banget. Jadi buat kalian guru, teman-teman di luar sana yang bekerja sebagai guru, yang masih yang masih kecewa, gaji guru kecil gini, kita bisa lihat Bu Neti 24 tahun dari mulai 80.000 sampai akhirnya ya dia menjadi guru yang disetarakan dengan pemerintah dengan gaji sesuai dengan hampir sama dengan PNS, tapi dengan adanya usaha di baliknya itu. Jadi buat kalian yang baru lulus nih ya Bunda, Iya. baru lulus kuliah, masuk di satu sekolah, gajinya dapat sekian, misalnya cuma 2 juta. Cuma 2 juta gini. Aduh ya Bu Neti ya. Iya, betul. Ingat 24 tahun usaha Bu Neti menjadi seorang guru tanpa ada yang namanya ngeluh, tapi akhirnya Tuhan kasih jalan ya Bu Neti ya. Betul sekali. Benar. Intinya begini, mau kerja dimanapun kita, sebenarnya kita adalah apa sih? Yang satu kita ikhlas menjalani cerita hidup kita ini, Mister. Ini kan semuanya kan cerita ya, Mister ya. Cerita hidup kita ceritanya seperti ini. Skenario yang kita dapat tuh skenario yang harus kita jalani. Kalau bahasanya ini kita menjalankan skenario-nya Tuhan. sekali. Benar, Skenario. skenario-nya Jadi, Tuhan. ikhlas menjalani skenario Tuhan, sabar. Tidak ada kok yang langsung
Ya bayi baru lahir juga kan awalnya diajar-ajarin Betul. belum bisa apa-apa, dari merangkak duduk, merangkak, berdiri, berjalan, semua kan ada proses. Jadi gak adalah kuliah lulus terus mau kerja tiba-tiba gajinya gede. Iya. Gak ada dong Iya, benar. gitu. Apalagi maaf kita berkecimpung di dunia pendidikan, Pendidikan. Mister. Itu bukan rahasia umum lagi, Mister. Udah pada tahu bahwa gaji kecil, ya kan? Karena memang kita judulnya itu kan kita cuma menjalankan tugas mulia, kita kan melayani, kita kan Pahlawan melayani, tanpa tanda jasa. pahlawan tanpa tanda jasa. Kalaupun ada apa-apa di mana-mana itu kan hanya bonus, ya Benar. kan? Jadi saya sertifikasi sekarang puji Tuhan saya sudah sertifikasi Puji pasti Tuhan. sudah, tapi kan di awal saya prosesnya kan Betul, ini betul sekali, betul sekali. cukup prihatin yang saya bilang 80.000 satu bulan loh. Iya, benar-benar. Mungkin buat beli kebutuhan saya pun tidak cukup Iya. sebenarnya. Istilahnya mau beli baju satu biji aja pun Aduh, zaman dulu ya iya. susah ya Bu Neti ya. Jadi- Sampai akhirnya benar-benar udah bisa menikmati menjalankan satu persatu apa yang sudah Tuhan berikan, gariskan di awal untuk Bu Neti. Nah, Bu Neti, Iya. oke, kita udah kulik tentang Bu Neti. Sekarang kita kembali lagi nih ke Bu Neti di BNB. Nah, tadi Bu Neti bilang udah ngajar di BNB selama 5 tahun. Hampir kurang lebih 5 tahun, oke. Nah, selama 5 tahun di BNB ini apa aja sih yang sudah Bu Neti lakukan? Misalnya dalam artian udah jadi guru ini, udah pernah menjabat sebagai ini. Saya Gimana? di 2016 saya diterima di sekolah ini, diawali sebagai guru ya, memang sampai sekarang juga guru ya misalnya. Saya background saya guru matematika, jadi Iya. memang dari dulu saya ngajar matematika. Saya dipercaya di awal itu mengajar di SMK misalnya di kelas 11 TKR itu saya mengawali karir saya menjadi wali kelas di sana. Lalu diangkat menjadi kesiswaan SMP sekitar 2 tahun kalau tidak salah ya. Lalu ya sudah sampai sekarang. Itu aja sih Mister. 5 tahun nggak ada keinginan gitu Bu jadi kepala sekolah. Saya sudah cukup bahagia menjadi guru saja. Iya benar. Posisi itu sudah pernah saya rasakan. Jadi istilah ingin menikmati apa namanya menjadi guru biasa saja Iya, gitu menjadi ya guru Bu. biasa saja menurut saya sudah cukup bahagia Sudah cukup karena bahagia. kita mengemban tugas sebagai seorang guru itu tidak mudah Mister. Ya kita coba beban moral itu sangat tinggi loh. Anak dititipkan oleh orang tua ya kan di sekolah bagaimana supaya pintar begitu kan? Nah itu kan berarti beban buat kita, tugas untuk kita. Bagaimana kita harus membuat itu ya kan? Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah itu saja sudah saya jalankan dengan baik. Saya rasa sudah cukup bahagia saya. Jadi ya kalaupun dipercaya sebagai apa lagi ya kan ya pokoknya saya sudah cukup bahagia lah sebagai itu. Nah, awal masuk di BNB ini dulu BNB ini udah SMP dan SMK atau SMK dulu baru udah ada SMP-nya dan Ibu ngajarnya dulu awalnya di SMK atau Saya- gimana? Waktu saya 2016 itu saya di SMK dulu Mister. Tetapi di semester 2 kalau tidak salah itu saya dipercaya mengajar di SMP kelas 9. Oh, di semester Itu 2. masih ingat banget saya angkatannya Grace, itu angkatan pertama SMP persiapan untuk UN. Oh, di situ saya udah masuk. No, Udah masuk belum sih? Belum ya, Bu, Itu ya? angkatannya Grace. Oh, berarti beda Grace ya, Bu? yang Ih, sekarang emang Grace cuma satu udah denger ya. Grace itu mau kuliah udah kelas 12 kan? Oh, udah kelas 12. Jadi kayaknya belum Itu yang SMK ya? Ini SMP. Oh, SMP-nya gitu. angkatan 1. Hmm. Ingat banget saya, jadi saya mempersiapkan untuk mereka menuju ujian nasional waktu itu. Si Grace. Pertama SMP langsung dikasih percaya pegang kelas 9. Iya, kelas 9 persiapan untuk UN. Ih, saya Nah, jadi itu ingat cerita cukup saya waktu berat. awal masuk di sini tuh. Cukup berat ya karena memang apa ya namanya juga anak-anak ujian ini Iya, saya benar. udah tingkat akhir, tapi saya cukup senang karena mereka waktu itu cukup pintar-pintar nih, Mister angkatannya Grace. Iya. Ya. Oke, berarti awal masuknya berarti tadi
pertama di SMK dulu, Iya. baru di SMK dipercaya jadi wali kelas ya waktu Iya, itu. kelas 11 TKR. 11 Angkatan TKR. Gunawan. Gunawan, hai Gunawan. Gunawan, Danang, oh itu saya kenal tuh Bu mereka mereka. sekarang sudah kerja di ASKI. Gunawan sudah di ASKI. Gunawan di ASKI, Danang di Mercedes Benz. Mercedes-Benz. Kan. Semoga sukses selalu. Kan terbukti lulusan BNB tuh kerjanya nggak ada yang ece-ece. Karena kan di sini di sekolah ini kan kita selain dikasih ilmu pengetahuan, dibimbing, lalu mereka juga ada praktek-praktek Betul. yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan di waktu mereka bekerja. Mereka juga kan diberikan pembelajaran karakter, yang Nah, agama, pelajaran karakter, mental, terutama di SMK itu mental. BNB itu SMK-nya itu dilatih untuk apa ya namanya? Ngebina supaya mentalnya kuat. Betul, Ya, karena betul sekali. Karena kan kita di Betul. luar belum tentu mau keinginan kita, saya mau jadi manajer, mau Benar, jadi, benar. ya kalau memang posisi yang lagi dibutuhkan sekarang ini jadi tukang apa misalnya iya atau betul, apa, tukang mereka- las atau tukang las atau apa, atau mereka- resepsionis, iya, ya, jadi benar. mereka sudah punya keahlian itu. porter lalu- hotel ya kan ngangkat-ngangkat barang ya. Tapi Itu mentalnya sudah mental itu dilatih harus. benar, mental Mohon harus ada. maaf saya Ya, dimaafin. Iya, maksudnya saya sampaikan waktu saya tahun 97 yang tadi saya bilang mengajar di TK itu saya juga bersih-bersih banget, jangan salah. Tapi kan artinya bukannya berarti kita jadi tukang bersih-bersih ya, Benar, maksudnya benar. mental itu kita punya gitu loh. Jadi anak-anak sekarang butuh mental loh, mental yang kuat. Jangan dikit-dikit, saya malu, saya nggak mau kerja jadi ini, saya nggak bisa, aduh saya milih-milih kerjaan. Aduh kalau di zaman sekarang milih kerjaan, lu mau punya keahlian apa, belum punya apa-apa, belum punya prestasi apa-apa, Ya, udah belum milih gitu. betul, Jadi belum ada pengalaman Iya, kerja jadi segala macam. mental dibutuhkan oleh anak zaman. Nah, Mental yang kuat. itulah kenapa kelebihannya SMK salah satu itu ya Bu Iya, ya. kita harus. Karena PKL-nya mereka ketika masuk perusahaan itu udah dianggap pengalaman kerja. Betul. Nah, itulah yang membedakan atau bukan membedakan, salah satu kelebihannya SMK dengan SMA. Gitu. Jadi ketika kalian melamar kerja di satu perusahaan, saya sudah pernah PKL di sini. Berarti setidaknya ada pengalaman kerjanya. Intinya SMK kita sudah siap di dunia kerja. Betul Gitu. sekali. Baik dari keahlian mereka, dari ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan selama sekolah, mental seorang pekerja itu harus mereka miliki mental. Oke. Nah, Ibu tadi bilang guru matematika. Ibu ngajar pelajaran lain nggak sih di BNB ini selain matematika? Atau profesi lain ada nggak sih selain guru matematika? Saya kalau di BNB dipercaya sebagai guru matematika. Saya sebenarnya bisa mengajar yang lain. Saya sempat mengajar mereka. Ada ekskul pianika waktu itu sebenarnya. Cuma susah ya Pak ya untuk menjaring anak-anak itu suka musik, sulit. Terus juga saya paduan suara saya mau dan saya juga bisa melakukan itu, tapi ya balik lagi tidak semua orang bisa membaca not karena paduan suara itu kan harus bisa baca not. Betul, partitur. Benar. Jadi Karena saya jadi pelatih kur juga di gereja Bu, karena benar salah satu not salah aja, misalnya kita bilang fa tapi nadanya mi, betul. itu ke belakangnya jadi Iya, hancur. jadi Benar. hancur Jadi satu kesalahan kecil saja kan rusak. ya, Dia kan misalnya kita main dari C nih, do-nya di C, ternyata Iya. do-nya di re Iya, gitu. betul. Dia kan harus Di padu, D. biasanya Nah, kan paduan suara. iya benar harus padu, namanya paduan Paduan suara, suara. memadu berbagai suara menjadi satu tujuan. Nah, setelah di BMB selesai, kalau mungkin sekarang pandemi, saya lagi off, tapi kalau selama ini saya ngajar mereka. Nah, oke, itu tadi udah sedikit banyak tentang pengalaman Ibu ngajar, tentang awal mulanya Ibu di BNB. Kan tadi kita udah dengar juga ya, Ibu sudah bukan menciptakan, yang ciptain Tuhan, sudah membuat, mewujudkan, membawa beberapa anak-anak yang istilahnya sudah lulus dari sekolah ini, sudah meluluskan dengan
ya yang kita tahu selain yang tadi di ASKI, Astra Komponen Indonesia, Mercedes-Benz, dan ada beberapa juga yang sudah kerja di hotel juga, ada yang dari akuntansi, yang di perusahaan networking juga ada. Iya, betul. Nah, berarti kan udah cukup banyak juga ibu sudah buat anak-anak kita ini berprestasi. Nah, Amin. untuk anak-anak yang sekarang nih Bu, istilahnya anak-anak milenial yang sekarang Yang ibu sekarang. ajar, terutama di masa pandemi nih, Iya, betul. apa sih harapan yang ibu pengen buat siswa-siswi kita yang di BNB? Mungkin tidak hanya yang di SMK, karena ibu juga ngajar yang di SMP, SMP. ya. Apa aja harapan ibu? Ya, halo anak-anakku semuanya, harapan ibu sangat besar buat kalian. Kalian bisa menjadi pribadi yang baik, yang jujur ya. Kenapa ibu bilang seperti itu? Ini kan lagi zaman pandemi nih, ya kan? Orang tua, siswa mungkin itu juga apa ya, lagi ya repot-repotnya, Bener. darting juga iya. Daring versus darting. Yes. Jadi mereka itu belajar itu kan belum sebenarnya itu mereka belum tahu ya. Bener. Belum diajarin, kok gue udah terima ini. Nah. ini. Yuk. Sekarang kan media banyak, Banyak. kan? Tapi kan bukan berarti copas begitu saja. Silakan kalian mau belajar dari manapun boleh. Tapi kan hanya sekedar misalkan bangun ruang, ini rumusnya begini, keliling seperti ini. Tapi kerjakanlah dengan jujur. Kalian harus mencoba dengan kemampuan kalian sendiri. Jangan sedikit-sedikit tulis soal, klik, cari di Google jawabannya apa, tulis. Ya kalau kayak gitu mah nanti nggak jadi dapat apa-apa dong. Itu yang pertama dalam masalah ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian harus jadi orang yang punya mental yang kuat. Ya, jangan manja, dikit-dikit Ya, jangan gara-gara mau dibeliin di-menje-menje. kuota, gara-gara kuota habis, lalu nanti marah sama mamanya. Benar. Ini kuota gua, nah udah ngomongnya juga nggak enak ya misalnya. Iya. Ini kuota gua habis, gimana? Habis padahal mah bukan buat belajar, Tugas. buat main game, mentang-mentang online ya kan Bu megang Iya, handphone. betul. Heh, Jadi tolong ya, Dengar tuh, Ibu. anak-anak, kalian jangan manja, menjadi pribadi yang kuat, yang berkarakter, ya. Jadi kalian harus berusaha, karena zaman sekarang ini tidak ada yang instan, kepengen ini, kepengen itu, tiba-tiba ada. mie kali Enggak, instan. Ya, mie Bu. kali ya kan, jangan sebut merek. Iya, makanya saya bilang Jadi harus berusaha, kalian harus menjadi menjadi pribadi yang jujur, mempunyai mental yang kuat, ya kan, dan juga ikhlas menjalankan cerita hidup kalian seperti apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan dikit-dikit ngeluh lah, ya kan. Ini gimana sih, ini begini, ini gimana sih begini, ya sudah jalani saja dengan ikhlas. Itu kan cerita hidup. Jangan membanding-bandingkan dengan cerita hidup orang lain. Mungkin itu aja kali Mister singkatnya. berarti buat adik-adik, buat teman-teman yang ada di rumah, buat anak-anak BNB yang di rumah. Nah, pesan dari Bu Neti hari ini, ketika kita menjadi siswa di tengah pandemi, kreatiflah. Kreatif. Selain itu, ketika kita ingin mengkopas, kita harus lebih bijaksana. Iya betul. Zaman Jangan kita main kuliah, aja. kita kopas tanpa nulis sumbernya, penulisnya siapa segala macam, dicoret langsung. Coret langsung. Ya. Ada. Nah, harus catatan kaki. catatan kaki, misalnya kalian mengkopas sumbernya dari mana, siapa yang ini, Betul. jadi jelas. Jadi jangan ketika kita sudah mengutip Iya. pendapat orang lain Betul. tanpa kita tulis siapa yang buat. Nah, Kalau orang yang punya kutipannya mengadu Tidak, hak ciptanya iya, tidak terima, keberatan. keberatan, nah itu lebih repot bahaya kita, lagi. bahaya lagi. Nah, jadi teman-teman semua, selain itu, nah kita udah dengar cerita banyak nih tentang Bu Neti dari awal. Nah, Bu Neti, kita kan Yayasan Bangun Nusa Bangsa nih terutama udah masuk PPDB nih. Oh iya betul. Penerimaan peserta didik baru gelombang 1. Nah, ada pesan nggak Bu dari Bu Neti buat orang tua Ada di dong, rumah bisa. sana yang masih bingung nih, anak saya mau masuk SMP mana ya, SMK mana ya? Apa nih pesan ibu nih untuk Oke. mereka semua di luar sana? Halo anak-anak semuanya yang bingung cari sekolah di mana, yang mungkin sekarang kan lagi kelas 6 atau kelas 9 SMP, jangan bingung-bingung dong. Ayo bergabung bersama kami di Bangun Nusa Bangsa. Sekarang ini ada gelombang 1 loh. Bener. Masuk ke BNB itu sangat terjangkau. Mungkin
dengan uang tabungan kalian sudah cukup masuk ke sekolah bergengsi ini, ya kan? Banget dengan banget. harga 800.000. 1.800.000 sudah bisa bergabung. udah bisa gabung di sekolah ini. Gak ada biaya ujian, Tidak ada. free ujian, gak ada biaya bisa 7.800 itu. Nah, jadi kapan lagi sih Betul. ada sekolah yang murah tapi nggak murahan? Karena difasilitasi dengan gedung yang luar biasa, bengkel lab dan segala macam ya untuk kayak SMK, fasilitas lengkap. Nah, kamu mau cari apa lagi? nah bener, ditambah lagi nih kita sudah punya studio podcast. Ya. Ini salah satu gebrakan baru di BNB. Nanti kita mau punya studio yang lain, studio band. Nah, makanya kalau misalnya akan segera launching. Kalau pengen kalian nikmati, yuk bergabung dengan kami. Kita sudah buka gelombang pertama ini dari awal Januari kemarin, Januari 2021 sampai April 2021. Oh iya, Ingat? Mister, barangkali ada yang kepo-kepo, mau kepoin tapi kepoinnya di mana? Nah, benar. Kalau misalnya kalian yang kepo, kalian bisa datang langsung nih. Kalau mau datang langsung, kalian bisa datang langsung ke sekolah kita, ke Yayasan Bangun Nusa Bangsa, hanya di Jalan SKB nomor 8, RT 6 RW 7, Kandang Roda, Cibinong. Nah, atau kalau kalian yang males nih, pengen kepoinnya, bisa kunjungin website SMP dan SMK. Nah, kalau websitenya smpbnb.01.blogspot.com atau di websitenya smkbnb.com. Nah, atau bisa kunjungin juga Instagram kita ada di bawah ini nih. Instagram kita di bawah ini. Untuk Instagram SMP di @smp.bnb01, SMK-nya @smkbnb. Nah, untuk informasinya antar ada di bawah sini ya. Jadi dan juga channel YouTube kita. Nah, channel YouTube kita. Jadi kalau mau tahu keseruannya kegiatan BNB sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek di channel YouTube kita di Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Ada yang nggak percaya gitu kan ya, Nah, jangan-jangan cuma bualan belaka deh nih, betul. Nah, jadi kalian mau tahu kegiatan kita, Hari Guru, Ultrasnya Bangun Nusa Bangsa, kegiatan-kegiatan yang Hari Nasional, kegiatan keagamaan di channel YouTube kita ada. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Apa nama YouTube-nya, Bu? Yayasan Bangun Nusa Bangsa. For link, you can see in the below description. Akhir kata, kami tutup podcast kita hari ini. Salam Nusa Bangsa. Bye, sampai ketemu di episode selanjutnya. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine.
around. I just can't go without. Why'd you leave me here? Making it sound like I'm not there for you. Oh, wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Are you crying? Feels like just today or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl. You're not trying. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now, girl. Are you crying? Feels like just today or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl, if you're not trying. Day and ask you how it is. Why are